Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Planning atau perencanaan adalah hal-hal apa saja yang ingin dicapai dalam periode tertentu, sedangkan forecasting adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi dalam periode tertentu. Forecasting adalah istilah yang sering muncul dalam kegiatan berbisnis, baik dalam perencanaan bisnis baru maupun bisnis yang sudah menjalankan bisnisnya. Forecasting atau peramalan memegang peran penting berhasil atau tidaknya sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan. Istilah peramal juga sering disalahartikan dengan istilah pengangguran atau budgeting. Lantas apa sebenarnya forecasting? Kenapa aktivitas itu memegang peran penting sukses tidaknya sebuah bisnis? Forecasting atau peramalan adalah merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data histori sebagai acuan. Adapun fungsi dan tujuan forecasting yaitu forecasting sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan, dengan fungsi sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang melakukan sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Lalu adanya time gap antara kebijakan dengan implementasinya. Perusahaan memiliki acuan atau arahan sehingga kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Memberikan solusi strategi di masa depan dengan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Permintaan selalu saja menghadapi anomali atau perusahaan tertentu, bisa saja dengan berbeda dari masa lalu dengan masa depan, dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi forecasting yaitu sifat produk, di mana sifat produk ini melakukan jangka waktu produk yang akan diproduksi, apakah produksi jangka panjang atau pendek. Lalu metode disrupsi yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen, kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di dalam pasar. Lalu posisi perusahaan dalam pasar, apakah perusahaan tersebut market leader atau penantang baru atau hanya ikut meramaikan para pasar tersebut. Lalu tingkat pesaing, di mana posisi perusahaan dengan pesaingnya, apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi antara perusahaan dengan pesaing. Lalu data histori, segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu. Biasanya data yang diambil setidaknya merupakan data yang berkembang dari 5 tahun terakhir. Lalu jenis-jenis dari forecasting yaitu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, di mana menggunakan analisis dengan waktu yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama 2 tahun lebih. Lalu ada peramalan jangka menengah dengan waktu 3 bulan hingga 2 tahun. Yang terakhir ada peramalan jangka pendek, yaitu dengan jangkauan waktu 0 hingga 3 bulan.